Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ning 18/2008 kelas PPIKA. Baik, di sini saya akan membahas tentang media pembelajaran. Media pembelajaran dalam upaya untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan dapat mencapai hasil yang optimal, maka keberadaan media dan sumber belajar harus mendapatkan perhatian dan serius. Memiliki media pembelajaran yang tepat akan sangat membantu guru dan mencapai hasil yang sempurna. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi demikian besarnya memaksa kita untuk membuat cara pandang dan berpikir secara praktis dan efisien pada semua aspek kehidupan. Begitu juga dalam masalah memilih media dan sumber pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, seorang guru harus dengan cermat dan teliti untuk memiliki berbagai media dan sumber belajar. Pemerintah dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasional mulai peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 16 tahun 2007 pada kompetensi inti guru kelima, mengharuskan guru mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai media dan sumber belajar. Fungsi media pembelajaran. Yang pertama, fungsi media pembelajaran sebagai sumber belajar. Secara teknis, media pembelajaran berfungsi sebagai sumber belajar dalam kalimat sumber belajar. Ini tersirat makna keaktifan, yakni sebagai penyalur, penyampaian, penghubung, dan lain-lainnya. Sumber belajar pada hakikatnya merupakan komponen sistem instruksional yang meliputi pesan, orang, bahan, alat, teknik, dan lingkungan yang mana hal itu terdapat, mempengaruhi hasil belajar peserta didik. Dengan demikian, sumber belajar dapat dipahami sebagai segala macam sumber yang ada di luar diri seseorang peserta didik dan memudahkan terjadi proses pembelajaran pada usia sekolah, terutama setelah penyelesaian sekolah berdasarkan anak didik telah mencapai tingkat kesadaran sosial yang jelas sebagai hasil pengalamannya dengan keluarganya, kawan-kawan sekolahnya, orang-orang dewasa dan anak-anak, kelompok-kelompok keagamaan dan masyarakat, dan media sosialis lainnya seperti file, acara, radio, buku, dan majalah. Itu semua adalah sumber belajar bagi anak-anak. Yang kedua, fungsi semantik, yakni kemampuan media dalam menambah pembendaharaan kita, simbol verbal dan makna atau maksudnya benar-benar dipahami anak didik. Verbalitas bahan meliputi tambang, simbol, dan isi konten, yakni pemikiran dan atau perasaan. Yang kedua telah menjadi totalitas keterkesan, itu tidak dapat dipisahkan unsur berdasarkan diri. Bahasa itu adalah kata atau kata-kata sudah jelas merupakan simbol verbal. Simbol adalah sesuatu yang digunakan untuk atau dipandang sebagai wali sesuatu lainnya. Bila simbol kata verbal tersebut hanya merujuk pada benda, misalnya canda berwudu, Big Ben di London, jantung manusia, atau ikan paus, maka masalah komunikasi akan menjadi sederhana. Artinya guru tidak terlalu kesulitan untuk menjelaskannya. Ia bisa menjelaskan kata verbal itu dengan
mengatasi batas-batas ruangan dan waktu, yaitu yang pertama, kemampuan media menghadapi objek atau peristiwa yang sulit dihadirkan dalam bentuk asli. Yang kedua, kemampuan media menjadi objek atau peristiwa yang menyakita waktu panjang menjadi singkat. Yang ketiga, kemampuan media menghadapi kembali objek atau peristiwa yang telah terjadi. Pendengaran, audio, komunikasi verbal menggunakan media rekam, intonasi suara yang jelas, pengalihan visual, komunikasi gambar, sketsa, lukisan, grafis, foto dan lainnya, poster, komik, komputer. Yang ketiga, pendengaran dan penglihatan, kinestetika, audio, visual, cerita yang dibacakan, file dan lainnya, penggunaan intonasi dan ekspresi, multidaerah, pengalaman langsung, presentasi, demo, wawancara, wisata, keterlibatan dalam setiap kegiatan. Media audio adalah media yang hanya melibatkan indera pendengaran dan hanya mampu menabulasikan kemampuan orkestra. Media visual adalah media yang hanya melibatkan indera penglihatan, termasuk dalam jenis media ini adalah media verbal, media cetak grafis, dan media visual non-cetak. Selanjutnya membahas mengenai manajemen kelas atau pengelolaan kelas. Pengertian manajemen kelas. Manajemen kelas adalah ketentuan dan prosedur yang diperlukan guna menciptakan dan melihara lingkungan tempat terjadi kegiatan belajar dan mengajar. Manajemen kelas juga dapat diartikan sebagai perangkat perilaku dan kegiatan guru yang dalam minimalkan gangguan hasil. Manajemen kelas merupakan usaha guru untuk menata dan mengatur tata laksana kelas, diawali dari perencanaan, kemudian penataan, prosedur, dan sumber belajar, pengaturan lingkungan kelas, memantau manajemen siswa, dan mengantisipasi masalah-masalah yang mungkin timbul di kelas. Tujuan manajemen kelas. Tujuan manajemen kelas adalah sebagai berikut: Wijaya dan Rusia 1994 dan 104. Yang pertama, agar pengajar dapat dilaksanakan secara maksimal sehingga tujuan mengajarkan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Yang kedua, untuk memberi kemudahan dalam usaha memantau kemajuan siswa dalam pembelajaran dengan mendukung kelas mudah untuk melihat dan mengamati setiap kemajuan perkembangan yang dicapai siswa, terutama siswa yang tergolong lamban. Yang ketiga, untuk memberi kemudahan dalam mengangkat masalah-masalah penting untuk dibicarakan di kelas, ini pembagian pengajar pada masa pendapat. Yang keempat, mewujudkan situasi dan kondisi kelas sebagai lingkungan belajar
Prinsip-prinsip manajemen kelas. Dalam manajemen kelas terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan sebagai persyaratan mencipta sesuatu model pembelajaran yang efektif dan efisien, yaitu Muhaimin 2022 133 dan 144. Yang pertama, prinsip kesepian Reigins. Kesepian belajar ialah kematangan dan pertumbuhan fisik, psikis, inteligensi, latar belakang, pengalaman, hasil belajar dan baku, motivasi, persepsi, dan faktor-faktor lain yang memungkinkan seseorang dapat belajar. Motivasi adalah tenaga pendorong atau penarik yang menyebabkan adanya tingkat ke arah suatu tujuan tertentu. Yang ketiga, prinsip perhatian. Perhatian merupakan suatu strategi kognitif yang mencakup 4 keterampilan, yaitu berorientasi pada suatu masalah, meninjau isi masalah, memutuskan diri pada aspek-aspek yang relevan, dan mengambil situasi yang tidak relevan. Komponen pengelolaan kelas. Mulyasa menjelaskan bahwa keterampilan pengelolaan kelas memiliki komponen yang pertama menciptakan dan memeliharakan iklim belajar yang optimal, antara lain membuka sikap tanggung jawab dengan cara memandang secara sama, mendekati, memberikan pernyataan, dan memberikan reaksi terhadap gangguan di kelas. Yang kedua, membagi perhatian sebagai virtual dan verbal. Yang ketiga, memusatkan perhatian kelompok dengan cara menyiapkan peserta didik dalam mempelajari. Yang keempat, memberi petunjuk yang jelas. Yang kelima, memberi teguran secara bijaksana. Yang keenam, memberi penguatan ketika diperlukan. Yang kedua, keterampilan dan berhubung dengan mengendalikan kondisi belajar dan optimal. Mengerjakan perilaku baru dengan contoh dan pembiasaan. B. Meningkatkan perilaku yang baik selalu dengan C. mengurangi perilaku dan guru yang buruk dengan lingkungan. D. Pengelolaan kelompok dengan cara peningkatan kerjasama dan keterlibatan, menangani konflik, dan memperkecil masalah. Ruangan lingkup pengelolaan kelas. Pengelolaan tata lingkup isi kelas. Salah satu faktor yang penting dalam pembelajaran adalah lingkungan. Guru harus menciptakan lingkungan teladan membentuk perkembangan pendidik subjek pendidiknya, yaitu siswa. Lingkungan fisik kelas harus bersih dan sehat. Kelas dapat memungkinkan harus merupakan suatu tempat yang indah dan menyenangkan. Selain itu, tempat duduk di kelas juga harus disesuaikan dengan kondisi kelas, sehingga kelas menjadi tempat nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Pengelolaan perilaku siswa. Perilaku siswa merupakan masalah karena terkait erat efektif belajar dari kedua siswa dan perspektif guru. Ketika ruang kelas yang bebas dari gangguan, siswa dapat menggunakan waktu untuk kegiatan belajar di kelas. Perilaku suatu siswa yang mengganggu dapat mengalih siswa lainnya. Pengelolaan konflik di dalam kelas. Kelas merupakan
pengertian evaluasi dan pengukuran. Hosis dan Antes mengemukakan evaluasi adalah pemeriksaan secara terus-menerus untuk mendapatkan informasi yang meliputi siswa, guru, program pendidikan, dan proses pembelajaran mengerjakan untuk mengetahui tingkat perubahan siswa dan ketepatan keputusan tentang gambaran siswa dan program. Sedangkan pengguruan adalah suatu proses yang menghasilkan gambaran berupa angka-angka berdasarkan hasil pengamatan mengenai beberapa ciri attitude mengenai suatu objek atau evaluasi lebih bersifat komprehensif yang di dalamnya meliputi pengukuran, sedangkan tes merupakan salah satu alat atau bentuk dari pengukuran. Pengukuran lebih membatasi pada gambar-gambar yang bersifat kuantitatif berupa angka-angka mengenai kemajuan belajar siswa. Jenis-jenis evaluasi pembelajaran. Unsur pokok dalam evaluasi pembelajaran adalah yang pertama, objek yang akan dievaluasi di kriteria sebagai pembanding, dan C, keputusan objek. Objek evaluasi dalam pembelajaran meliputi isi program pembelajaran, tingkat efisien dan pelaksanaan program, dan tingkat keberhasilan program pembelajaran. Output program, kemudian kriteria sebagai pembanding meliputi kriteria internal dan kriteria eksternal, Nurta dan Kausul. Kriteria yang bersifat relatif menggambarkan posisi objek yang dinilai terhadap objek lainnya dan bersumber pada kriteria yang sama, sedangkan kriteria yang bersifat multa absolut menggambarkan posisi objek yang dinilai tujuan dari kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Keputusan judgment merupakan hasil pertimbangan atau perbandingan antara objek yang dinilai berdasarkan hasil pengukuran terhadap objek tersebut dengan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Judgment hasil evaluasi ini bersifat kualitatif. Evaluasi pembelajaran yang memenuhi persyaratan teknis yang memadai agar informasi dan diperoleh benar-benar akurat, sehingga keputusan yang diambil berdasarkan data yang sangat tepat. Tujuan dan fungsi evaluasi pembelajaran. Tujuan evaluasi pembelajaran untuk melihat produktivitas dan efektivitas kegiatan belajar mengajar untuk memperbaiki dan menyempurnakan kegiatan guru, untuk memperbaiki, menyempurnakan dan mengembangkan program pembelajaran mengajar, untuk mengetahui kesulitan apa yang diharapkan oleh siswa selama kegiatan belajar dan mencarikan jalan keluarnya. Untuk menempatkan siswa dalam situasi belajar mengajar yang tepat sesuai dengan kemampuannya. Adapun fungsi utama evaluasi dalam pembelajaran
pembelajaran pada dikelompokkan ke dalam 4 fungsi, yaitu fungsi formatif. Evaluasi dapat memberikan umpan balik bagi guru sebagai dasar untuk memperbaiki proses pembelajaran mengajar yang mengadakan program remedial bagi siswa yang belum menguasai sepenuhnya materi yang dipelajari. Fungsi sumatif yaitu dapat meningkatkan tingkat penguasaan siswa terdapat dari pembelajaran, menentukan angka nilai sebagai bahan keputusan kenaikan kelas dan laporan perkembangan pembelajaran siswa, serta dapat meningkatkan motivasi pembelajaran siswa. Fungsi diagnostik yaitu dapat